warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan kepada ketua untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Perda mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkanlah taufik dan hidayahmu kepada ibu bapak dan guru kami dalam mendidik dan mengasuh kami. Amin. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada ketua yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, di kelas kita ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah ya, semua anak murid ibu pagi ini hadir semua. Berarti anak ibu berada di keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, sebelum kalian pergi ke sekolah tadi, adakah kalian sarapan? Ada, Bu. Ada. Kalian sarapan nanti Gilang. Nah, dan juga sebelum kalian ke sekolah tadi, nyampe di sini apa perasaan kalian? Ada nggak yang merasa sedih? Dari rumah misalnya kalian pagi sudah kena marah sama mama kalian, ibu kalian, atau ayah kalian. Ada yang kena marah pagi tadi? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian datang ke sekolah ini dengan perasaan bahagia dan senang. Jika hati kalian sudah senang dan bahagia untuk menghadapi pelajaran hari ini, insya Allah akan belajar dengan baik dan lancar. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib kita. Apa itu? Indonesia. Nah, boleh kalian berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia
akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Semangat. Sudah semangat? Sudah, Bu. Semangat? Sudah, Bu. Nah, apa tujuan kita melakukan ice breaking ini? Untuk melatih apa? Melatih apa? Konsentrasi. Melatih konsentrasi. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu masih ada lagi ice breakingnya. Mau diikuti? Mau. Silakan berdiri lagi. Coba ikuti ini yang lebih viral ya. Yang lagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan. Nah, ikuti ya. Ikuti. Semangatlah. Lagi sampai semangat. Nah, silakan duduk. Nah, gimana? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak, Bu. Senang. Alhamdulillah. Lah. Baik. Pada pagi ini, Ibu akan mengajarkan tentang berpikir komputasional yang mana ini Ibu mendapatkan pelatihannya kemarin di Painan. Jadi akan diimbaskan ke kelas ini. Baik, Ibu akan melakukan berpikir komputasional itu seperti apa di kelas ini. Sebelum kalian mengetahui apa itu berpikir komputasional, ada baiknya kita bermain terlebih dahulu. Nah, dari permainan ini itu bertujuan meningkatkan konsentrasi saat berpikir, melatih kreativitas peserta didik, dan ketiga membangun suasana kelas yang menyenangkan. Ini tujuan permainannya sebelum Ibu memasuki inti sari pelajaran kita pada hari ini. Nah, caranya itu pertama peserta didik berbaris secara berkelompok. Kalian sudah duduk berkelompok kan? Nah, ketika soal ditampilkan di layar, setiap kelompok harus menyusun kata acak dengan benar. Kalian di sini akan menyusun kata acak yang sudah Ibu buatkan nanti setelah di papan tulis ini. Nah, setelah itu bagi yang benar menjawabnya akan mendapat poin 100. Oke. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Kalau siap kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jika sudah siap, ini mana yang cepat ya jawabnya? Mulai. Disusun.
jawabannya? Ada yang bisa menjawab lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Tadi jawaban si Faris, aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Oke, kunci ya jawabannya. Siapa lagi kelompok siapa lagi? Tidak ada, berarti hanya kelompok 5. Perhatikan jawabannya. Benar? Benar jawaban Faris? Benar jawaban kelompok 5? Benar. Berarti kelompok 5 mendapat poin 1. Tepuk tangan dulu. Nah, lanjut. Kita harus belajar dengan kita harus belajar Luffy. Kita kunci jawaban, lanjut. Apa? Lanjut. Tengahnya. Kita harus belajar dengan rajin. Oke. Kita belajar harus dengan rajin. Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya. Kita harus belajar dengan rajin. Nah, berarti jawaban Luffy. Iya, kan yang pertama yang menunjuk. Nah, yang jawabannya tercepat dengan benar. Nah, kelompok Luffy mendapat 100 poin. Tepuk tangan. Nah, kata selanjutnya. Makanya kan ibu bilang kalau dapat tunjuk tangan cepat. Nah, silakan bilang. Lapangan itu sangat luas dan hijau. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Mari kelompok 2. Lapangan itu sangat berarti terbalik. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Kalau jawaban bilang lapangan itu sangat luas dan terbalik. Nah, hati-hati, belum dapat poin ya. Nah, itu merupakan sebuah ice breaking atau permainan untuk melatih konsentrasi kalian. Ada 3 kata tadi ya, 3 kalimat yang diacak. Yang mendapatkan poin hanya di kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, tujuan dari yang permainan tadi itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa seperti itu? Siapa yang bisa jawab? Apa yang kita lakukan tadi itu? Melatih konsentrasi. Oh, iya, benar, melatih konsentrasi. Dalam kehidupan sehari-hari tadi, coba kaitkan dengan kehidupan kalian. Untuk apa tadi itu? Saya bisa jawab. Nah, kaitannya permainan tadi itu mengaitkan sebuah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah yang sederhana. Nah, di dalam berpikir komputasional ini tujuannya itu kalian bisa mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Dan tujuannya juga peserta didik memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Nah, sistematis ini itu berupa urutan seperti kalian mengurutkan kalimat acak tadi. Kalimat acak tadi itu kan sebuah masalah bagi kalian. Iya tidak? Nah, dengan berpikir komputasional kalian akan menyusunnya dengan langkah yang benar. Nah, itu dia mengaitkan dengan kehidupan kalian. Kalian pernah enggak berpikir atau kalian pernah bingung enggak di saat kalian menggunakan sesuatu barang? Misalnya kalian menggunakan atau ginilah,
kehidupan sehari-hari kalian seperti perempuan memasak. Kalian laki-laki juga pernah memasak, palingan memasak mie. Mungkin kalian bingung yang nggak pernah memasak mie itu di mana mulai awalnya, caranya bagaimana? Pasti kalian ada yang bingung. Baca, bagaimana cara buat mie ini? Ada yang bingung kan? Bagaimana prosesnya, langkah-langkah awalnya? Iya kan? Orang kalau yang tidak biasa memasak di rumah, itu dia akan bingung cara memasak mie itu dari mana awalnya. Nah, coba kalian bisa nggak sebutkan langkah-langkah cara membuat mie versi kalian? Tunjuk salah satu dari kelompok kalian. Siapa yang bisa? Coba Gilang. Aku ya Bahasa Indonesia. Nah, kata Gilang pertama rebus airnya dulu. Setelah itu masukkan mie. Apa lagi? Bumbunya masukkan ke dalam mie itu langsung ke dalam piring. Baru diaduk. Masukkan mie yang udah masak tuh masuk ke piring tuh. Nah, oke, itu versi Gilang. Ada versi yang lain? Ada versi yang lain? Ada nggak versi kalian yang lain cara membuat mie instan? Ada nggak? Pasti ada. Kalau bagi ibu kayak gini caranya. Ibu kupas bawangnya dulu, ibu iris-iris. Ibu kasih bawang itu, daun bawangnya. Kalau ada sayur, ibu kasih sayur. Baru bawang tadi digoreng. Setelah digoreng, masukkan air, direbus dulu. Sayurnya masuk, telur masuk, mie, baru disajikan. Kalau ibu seperti itu. Kalau kalian pasti ingin cepat kan? Direbus air, sudah mendidih, masuk mie. Baru nanti masukkan bumbunya, baru dimasak. Itu versi anak zaman sekarang. Dia nggak mau ribet, maunya cepat. Sama dengan langkah kalian lah itu pagi-pagi hari merapikan tempat tidur. Bagaimana caranya? Merapikan tempat tidur. Bagaimana membersihkan tempat tidur kalian? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti di sini tidak ada yang bersihkan tempat tidur tiap pagi ini. Ada? Ada yang bisa jawab? Ada senandung? Tidak ada kalian membersihkan tempat tidur satu pun di sini. Lumpi? Bingung juga kalian kan? Nah, seperti itu. Nanti di berpikir komputasional kalian akan merasakannya di kehidupan kalian sehari-hari. Sebenarnya itu sudah kalian lakukan, hanya saja belum mendalami. Baik, di sini tujuannya sudah diberikan. Nah, ini ada urutan menggosok gigi. Ibu kasih contoh ya. Contoh tentang aktivitas menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu apa yang terjadi. Nah, anak ini dia belum tahu ya cara menggosok gigi. Nah, apa yang terjadi? Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mempunyai langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, perhatikan seperti yang anak ini lakukan.
Jadi ini sebuah contoh masalah tentang menyikat gigi. Anak ini dia tidak tahu urutan cara menggosok gigi. Itu sebuah masalah. Bagi kalian ibu rasa ada yang tahu ya. Kita lanjut. Nah, jadi sebelum ibu masuk ke sini, buat di kelompok kalian sebelum masuk apa itu berpikir komputasional, kalian buat dulu apa itu berpikir komputasional. Kalian tulis di kertas ini dan kalian tempel di papan tulis. Silakan kalian keluarkan alat dan bahan kalian. Buat di kertas kalian apa itu berpikir komputasional dengan masalah yang ada di depan ini. Nah, masalah kehidupan tadi seperti merapikan tempat tidur tadi. Silakan dibuat. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Atau kalian cara tulisannya. Nih. Dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi, apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Dari permasalahan yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari menyusun kata sampai ada permasalahan si Dodo tadi. Kalian lihat ke depan nanti ya. Ada yang siap? Kalau ada siap silakan tempel ke depan. Nah, mari kita lihat ya jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Kita lihat di sini. Berpikir komputasional adalah kita harus membuat urutan langkah yang jelas supaya bisa dijelaskan dengan benar. Oke, benar ya. Menurut kelompok 3, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah kita dengan langkah-langkah sederhana. Menurut kelompok 1, berpikir komputasional adalah kita tahu pola-pola yang akan kita lakukan dalam
Benar juga itu. Kelompok 2, berpikir komputasional adalah melatih kita untuk lebih siap menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 4, berpikir komputasional adalah mengajarkan kita memilih informasi yang penting saja. Dan itu semua yang kalian buat di sini bagus sekali ya. Itu benar. Berpikir komputasional itu seperti yang sudah kalian buat tadi itu, memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang sederhana. Nah, perhatikan lagi. Berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir yang terstruktur, layaknya komputer memproses informasi. Nah, berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara berurut. Semua jawaban yang kalian buat di sini itu cukup bagus sekali. Nah, lanjut. Di dalam berpikir komputasional itu memiliki 4 konsep. Yang pertama itu tentang dekomposisi. Yang mana dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil atau menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya membuat sarapan roti panggang dan teh. Nah, pecahan tugasnya itu yang pertama mengambil bahan dan alat, membuat roti panggang, menyiapkan roti, memasang pemanggang, memanggang roti, memberi olesan, membuat teh seperti itu juga. Pasti kita harus rebus air dulu, menyiapkan gelas dan teh celupnya, baru menuang air panas. Setelah itu baru bisa diberi gula bila perlu. Baru disajikan di atas. Sebagian orang kalau buat teh, ambil gelas, masukkan gula, masukkan apa lagi? Teh celupnya, baru air panasnya. Nah, itu tentang dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil atau menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, konsepnya itu ada pengenalan pola. Nah, melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contohnya, setiap membuat minuman panas selalu mulai dari merebus air. Setiap membuat makanan sederhana butuh alat utama, tambah bahan, ditambah urutan kerja. Dan setiap penyajian sarapan ada langkah-langkah ambil, olah, dan sajikan. Dalam pengenalan pola ini, nah pola ini secara urutan seperti kalian mau ngambil makanan sarapan. Tapi yang kalian ambil pertama apa dulu? Baik, kalian ambil dulu piring. Setelah piring apa lagi? Nasi. Setelah nasi ambil sambal, baru kita sajikan dan 5 baru polanya, urutannya. Nah, konsep selanjutnya itu atraksi, yang mana kita menyaring informasi penting dan mengabarkan detail yang tidak diperlukan. Di sini hanya fokus pada hal penting, urutan langkah seperti kalian itu mengambil makanan tadi. Makanan tadi yang perlu kalian ambil apa? Mengambil urutan langkahnya kan bahan utama dan alatnya yang bisa diabaikan apa? Nggak perlu warna piringnya coba pikir dong. Nah, tidak perlu warna piringnya yang kita pikirkan. Apa jenis pemanggang yang akan kita pakai? Itu tidak perlu kita jadikan informasi bisa diabaikan. Yang penting kalau kita mengambil makanan atau membuat makanan sederhana, yang penting itu alat dan bahan. Nah, itu merupakan konsep dari atraksi, mengambil informasi penting dan menyampaikan yang tidak penting. Lanjut, yang keempat itu algoritma. Itu menulis urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis, seperti kita membuat sarapan roti tadi.
Nah, yang pertama ambil 2 potong roti. Setelah itu nyalakan pemanggang. Alat sudah dihidupkan pemanggang, baru panggang roti selama 2 menit. Sudah terpanggang roti ini baru kita kasih mentega. Nah, mentega itu dia, kita kasih mentega baru disajikan di atas meja dan dimakan. Seperti itu juga membuat teh. Kalau teh kita terlebih dahulu pasti merebus air. Kita rebus airnya terlebih dahulu, masukkan teh ke dalam gelas. Ini sesuai selera ya nak. Kalau gula, kadang orang ada yang tidak suka pakai gula. Berarti kita masukkan dulu teh celupnya, baru tuang air, panaskan, tambahkan gula sesuai selera. Jika mau pakai gula, baru disajikan roti dan teh tadi untuk sarapan. Nah, paham kalian untuk berpikir komputasional ini? Kalau kalian paham, coba sebutkan kembali apa itu berpikir komputasional. Ada yang bisa tunjuk tangan? Gak usah malu-malu. Dengan bahasa sendiri. Ayo. Apa itu berpikir komputasional? Ayo. Udah kalian buat tadi di atas kertas. Udah ibu bilang juga tadi, apa itu? Memecahkan suatu masalah dengan sistematis atau urutan yang sederhana. Nah, tadi ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Itu dia 4 konsep dalam berpikir komputasional. Ini akan berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Begitu juga kalian setelah mandi. Apa yang kalian lakukan urutannya? Setelah mandi apa kalian lakukan urutannya? Pakai handuk dulu setelah mandi. Nah, setelah pakai handuk apa? Cari baju. Setelah cari baju apa lagi? Kalau perempuan mungkin kau pakai hembodi dulu. Kau pakai bedak badannya. Nah, baru dipakai baju. Setelah pakai baju apa lagi? Sisir rambut. Apa lagi? Berbedak, berparfum. Yang perempuan pakai jilbab. Baru pergi ke sekolah. Itu udah masuk kita ke salah satu 4 konsep ini nak, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan memberikan sebuah LKPD tentang berpikir komputasional. Itu tentang langkah sikat gigi. Nanti di sini kalian gunting ini, kalian buat langkah-langkah dari pertama sampai 8 dengan gambar yang sudah ada di sini. Setelah kalian sudah menyusunnya di sini, kalian buatlah tulisannya di sini. Dari 8 langkah ini, bisa? Bisa, Bu. Oke, setelah kalian lakukan itu, nanti kalian presentasikan di depan di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan.
urutan ini dengan yang ini. Nah, untuk lebih fokus kita stretching terlebih dahulu. Step fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Makanya sebelum kalian mengasih lem, diurutkan terlebih dahulu di lem. Pastikan dulu urutan yang sudah kalian lakukan benar, baru di lem. Urutannya dulu.
Ada yang udah siap? Kelompok berapa yang udah siap? Kelompok 1. Ada satu kelompok yang selesai. Apa yang terjadi jika kita, apa di sana tadi? Jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar, apa yang terjadi? Nama kelompok aja. Sudah semuanya? Sudah? Nah, mari tampilkan kelompok 1. Kelompok 1 ya, yang lain coba dengarkan apa isi dari kelompok 1. Silakan. Diri. Yuk, ajak suara yuk.
Yang ke-8, nikmati sunyi gigi yang bersih. Tolong melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Jika terjadinya gigi kita berubah, itulah prestasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Jelaskan dulu. Aku silakan ke yang kelompok 3. Suaranya nggak dikeraskan ya, Nak? Kita ke depan, kita ke depan, kita ke belakang, kita ke belakang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan langkah-langkah sikat gigi. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Yang ketiga, sikat permukaan gigi atas. Yang keempat, sikat permukaan gigi bawah. Yang kelima, bersihkan bagian lidah. Yang keenam, gunakan gerakan memutar. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Dan diskusikan apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Akan terjadi masalah dan kelupaan dengan langkah-langkahnya. Kamu akan lupa dengan gigi kamu dan berlubang. Makanya, urutkanlah langkah-langkahnya dengan benar dan tidak akan menjadi masalah. Baiklah, itulah prestasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Baik, lagi ke kelompok 4. Geser ke depan aja, Nak. Suaranya nggak dikeraskan. Geser depan aja, ada ke belakang. Ini suara terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan langkah-langkah menyikat gigi. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, sikat permukaan gigi bagian bawah. Yang ketiga, sikat permukaan gigi bagian atas. Yang keempat, gunakan gerakan memutar. Yang kelima, sikat dengan gerakan naik turun. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Apa yang terjadi? Penyebabnya? Jika tidak melaksanakan langkah-langkah dengan benar, akan terjadinya gigi sakit dan akan terjadinya gigi berlubang dan gusinya akan membengkak dan menjadi sakit. Itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, hasilnya. Kalian bagus sekali jawabannya. Lanjut ke kelompok 5 yang terakhir. Geser sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan langkah-langkah sikat gigi. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, gunakan gerakan memutar. Yang ketiga, sikat permukaan gigi bawah. Yang keempat, sikat gigi permukaan gigi atas. Kelima, sikat dengan gerakan naik turun. Yang keenam, membersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang ke-8, nikmati senyum gigi yang bersih. Diskusi apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar?
Gigi akan menjadi berlubang dan mudah retak. Itu kita harus memotong gigi sesuai dengan langkah-langkahnya. Itu dari prestasi kita dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya terlebih dahulu. Setelah Ibu dengarkan jawaban kalian semua, pasti di setiap kelompok kalian ada yang berbeda urutannya. Ya, ada yang beda, ada yang sama. Coba tunjuk tangannya yang sama. Dengan kelompok berapa sama urutan kalian? Ada yang sama? Ada yang sama? Ada yang sama dengan kelompok lain urutannya? Ada yang sama urutannya? Coba lihat. Kalau kelompok 2 itu dia ambil pasta gigi terlebih dahulu. Itu gerakan naik turun. Terus baru gigi atas, gigi bawah. Baru memutar, bersihkan lidah, berkumur dengan air, baru nikmati senyum. Ada yang sama? Nah, semua urutan langkah-langkah ini sudah termasuk kepada 4 konsep D. Apa? Berpikir komputasional yang sudah kalian lakukan di kehidupan kalian masing-masing. Itu bisa kalian buat tanggung jawabkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya, jadi berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah secara bertahap. Nah, bisa dilakukan di aktivitas sehari-hari. Tidak harus selalu menggunakan komputer. Kalau zaman sekarang kan sudah zaman digital. Seperti kalian bermain game di HP kalian kan ada urutannya, langkah-langkahnya kan main. Iya tidak? Seperti main FF kalian login dulu dengan akun kalian, undang teman, baru bermain. Kalian buat strategi. Iya seperti itu. Itu merupakan cara berkomputasional dengan alat teknologi. Kalau kita dengan tidak teknologi, kalau yang dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kalian bermain game itu sudah melakukan berpikir komputasional. Nah, itu dia. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang berpikir komputasional yang bersangkutan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian dengan materi hari ini? Senang. Kenapa senang? Mendapat ilmu baru. Kalian bisa melakukannya di kehidupan kalian masing-masing. Alhamdulillah ya, kalian sudah tahu apa itu berpikir komputasional yang memecahkan masalah. Baik, anak-anak ibu sudah melakukannya pada hari ini dengan baik sekali. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangatnya pada hari ini. Baik, kita tutup terlebih dahulu. Silakan ketua untuk menutup doa lagi.